Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, setelah 2 kali pertemuan atau berapa kali pertemuan kita telah menyelesaikan beberapa atau 2 dari dosa-dosa besar, dan sekarang kita masuk kepada al-kabiratus tsalitsah, dosa-dosa besar yang ketiga, as-sihr, yaitu sihir. Sihir, barakallahu fikum ya ikhwan, dikatakan di dalam kutubul lughah bahwa sihir dinamakan sihir itu kurang lebih kalau kita biasa mengatakan waktu sahur. Waktu sahur. Waktu sahar. Sahur, sihir, ashar, wal mustaghfirina bil ashar. Itu semua sama. Jadi kalau kita lihat kenapa sihir dinamakan sihir, karena biasanya terjadinya itu waktu-waktu apa? Waktu-waktu sahur, waktu-waktu malam, tengah malam. Orang kena sihir itu rata-rata barakallahu fikum akhir malam, tengah malam, waktu yang memang barakallahu fikum orang lengah, waktu yang memang orang lalai. Orang lalai. Sehingga dinamakanlah dia sihir. Itu atraksi biasanya. Yang kedua, barakallahu fikum, juga yang harus kita fahami bahwa yang namanya sihir itu ada 2. Ada sihir yang menggunakan alat atau kelincahan tangan seperti yang biasa kita kenal dengan sulap. Maka itu tentunya bukan sihir. Nah, dia bisa menggandakan uang, dia bisa menggandakan benda, dia bisa kertas dirubah menjadi burung. Itu ternyata ada alat tertentu atau ada memang kelincahan tangan, ada alatnya, ada kelincahan tangannya, tentunya ada latihannya. Maka yang seperti itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan ilmu sihir dan tidak ada masalah. Sekalipun kadang-kadang kita lihat secara logika memang mustahil, kok bisa? Tapi ternyata memang barakallahu fikum tidak mustahil. Kalau dulu sering kita mendengar cerita-cerita nenek-nenek, kakek-kakek kita dahulu, kehebatan-kehebatan mereka. Kalau sudah pamer kehebatan mereka apa? Kata mereka apa? Orang ini Masya Allah cuma duduk aja di pemalang, duduk di rumah
duduk di masjid, duduk buka mata sudah di Makkah, buka mata sudah di Jakarta. Itu kan cerita-cerita yang sebenarnya adalah pembohongan. Pembohongan. Cuman sekarang ternyata itu nyata. Ternyata itu nyata. Kita sekarang tidur, ngetuk HP, buka mata sudah Jakarta kelihatan. Makkah kelihatan orang tawaf. Naik pesawat, duduk di pesawat, buka mata udah di Jeddah. Jadi kalau memang itu adalah sihir yang sifatnya dengan alat, dengan ketangkasan tangan, kelincahan tangan, maka itu tidak termasuk dalam kategori yang muharram. Yang kedua, dan ini yang tergolong kafir, kufur, ajaran kufur, adalah sihir yang menggunakan bantuan makhluk halus. Dalam hal ini para jin. Dalam hal ini barakallahu fikum para jin. Ini yang jelas perbuatan kufur. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Dan bukanlah Nabi Sulaiman yang kafir, akan tetapi yang kafir adalah syaitan yang mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Jadi ilmu sihir barakallahu fikum bukan hanya sekedar haram, tetapi juga mempelajarinya apa? Mengajarkan dan mempelajarinya apa? Kafir, kufur. Karena jin dia tidak akan mungkin mau mengkhidmat, mau menjadi pelayan para dukun kecuali dengan ritual-ritual tertentu, acara-acara tertentu, dan itu semua menyelisih syariat. Ada yang ritualnya barakallahu fikum darah, ada yang kadang-kadang permintaan jinnya menulis Quran dengan darah haid, ada yang kadang-kadang permintaan harus makan daging kucing, ada yang kadang-kadang barakallahu fikum harus tumbalnya pakai lidah bayi, ada yang kadang-kadang tumbalnya kain kafan, sehingga dia nekat menjadi kolor hijau, menggali kuburan, mencari lidah bayi, mencari ini. Ada yang kadang-kadang tumbalnya barakallahu fikum darah manusia. Ada yang kadang-kadang tumbalnya barakallahu fikum ayam. Semua itu adalah syarat-syarat yang diminta oleh para jin. Nah, baru dia mau bekerja membantu manusia. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla katakan, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok manusia yang biasa minta perlindungan kepada sekelompok jin. Dia minta perlindungan pada sekelompok jin. Merasa takut dikit rumahnya, panggil jin, panggil dukun. Merasa rumahnya kurang nyaman, merasa rumahnya kurang aman, panggil jin, panggil dukun. Kenapa kamu panggil dukun, panggil jin? Mending, karena kalau panggil dukun bayarnya cuma sekali doang, daripada panggil satpam bayarnya tiap bulan. Maka dia panggil dukun. Maka Allah Azza wa Jalla katakan apa? Fazaduhum rahaqa. Maka para jin pun justru menambah meneror mereka. Mereka justru ditambah takut, dibuat tambah takut mereka. Nah, qala li'anna as-sahir. Kenapa kata Imam Az-Zahabi bahwa termasuk dosa besar adalah sihir? Dosa besar ya kufur, ya haram. Karena as-sahir, tukang sihir, la budda wa an yakfurah. Syarat mutlak harus terlebih dahulu apa? Kafir. Kalau dia sholat, itu hanya mengkelabu saja. Ntar minum dulu. Dari tadi sebenarnya haus.
Li'anna sahir, karena tukang sihir kata beliau, la budda wa an yakfur. Syarat mutlak mesti dia kafir. Mesti dia kafir. Makanya saya kasih contoh ini. Ada orang mengobati penyakit dengan kelapa. Transfer penyakit di kelapa. Kemudian ketika ketahuan triknya, motifnya, ternyata kelapanya sudah dibelah duluan, terus dilobangin, dikasih darah, dikasih jarum, dikasih rambut. Nah, begitu ada pasien datang nanti digosok-gosokkan kelapanya, ini semuanya kamu potong sendiri kelapanya. Apa jadinya itu? Begitu dibuka kelapanya ternyata warnanya merah semua, ada jarum, ada rambut. Yang bodoh orang yang percaya. Yang bodoh orang yang percaya. Kenapa orang-orang kita ini, orang-orang Indonesia khususnya, doyan banget berobat ke dukun, ke tukang sihir. Padahal giliran dukunnya sakit, berobatnya kemana sih? Hah? Ke rumah sakit kan? Bukan ke dukun yang lain. Itulah bodohnya masyarakat kita ini. Kenapa kamu setiap anakmu sakit, setiap kamu sakit berobat ke dukun? Padahal obatnya dukunnya sakit dibawa ke rumah sakit. Datang ke rumah, ada mbah lagi sakit pak. Di mana sekarang? Di rumah sakit Azhari. Semarang kan Azhari ya. Rumah sakit Azhari. Sudah berapa lama? Sudah 1 pekan. Sakit apa? Sakit jantung. Kehabisan kelapa atau apa ini? Padahal dia bisa mentransfer penyakit ke kelapa. Sudah gak percaya. Orang ini, ya Allah, otaknya itu kemana gitu loh. Mestinya udah disitulah mikir dia kan. Enggak. Kira-kira pulangnya kapan ya? Kayaknya sih 1-2 hari lagi kata dokter udah sembuh. Ya udah nanti 3 hari lagi saya kesini. Oon, Masya Allah. Ya Allah, sampai kapan mau online itu otaknya? Masih aja offline. Semestinya kan mikir, iya ya. Padahal saya kesini mau datang berobat. Kenapa saya nggak ke rumah sakit? Kenapa saya nggak ke dokter? Jadi orang mau transfer, katanya transfer penyakit ke kelapa. Nanti begitu ketahuan motifnya, dia membela diri. Enggak, ini bukan unsur penipuan. Tidak ada unsur tipuan di situ. Ini adalah murni kerjasama dengan santri gaib. Dengan makhluk apa? Makhluk gaib. Sekarang coba saya tanya kepada antum. Ini namanya uzur benar atau salah? Ketika terbongkar bahwa ini adalah penipuan, kelapanya sudah dipotong duluan, sudah dimasukin darah duluan, sudah dimasukin suntik warna merah duluan, dikasih ini duluan. Ini kan unsur apa tadi? Penipuan. Apa hukumnya menipu? Hah? Dosa besar bukan? Dosa besar, sudah. Ketika dia membela diri bahwa ini tidak ada unsur penipuan. Tidak ada unsur penipuan, ini murni kerjasama dengan gaib. Dengan apa? Makhluk gaib. Sekarang saya tanya, Masya Allah, barakallahu fikum, alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih parah? Nipu atau kerjasama dengan makhluk gaib? Lebih berat dosa yang mana? Hah? Jelas. Lebih berat ketika dia mengatakan uzur, ini kerjasama murni dengan bantuan hal makhluk gaib. Masih mending nipu. Kamu kalau nipu, dosamu besar, taubat, minta maaf kepada orang yang kamu tipu. Tapi ketika kamu kerjasama dengan makhluk gaib, itu namanya syirik dan kafir.
Syirik dan kafir. Jadi ini ceritanya orang yang mencuci air kencing dengan darah haid. Suci apa tambah najis? Mana yang lebih najis, air kencing atau darah haid? Darah haid. Nah, air kencing dicuci dengan darah haid. Suci atau tambah najis? Tambah gak karuan. Jadi masih mending. Iya memang penipuan. Saya minta maaf. Insya Allah soalnya ada duit saya kembalikan orang-orang tertipu. Itu masih mending. Kenapa? Dosa besar tapi tidak sampai syirik. Tapi kalau dia mengatakan ini kerjasama dengan makhluk gaib, justru ini syirik dan kufur. Karena di dunia ini yang mampu menundukkan para jin, bahkan iblis dan ifrit, Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, itu pun Nabi Sulaiman sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan berikanlah padaku kekuasaan yang tidak Engkau berikan pada seorang pun sesudahku. Nabi Sulaiman sudah menutup itu. Jadi justru sekali lagi masih mending dia mengatakan menipu daripada dia meminta udzur, cari udzur. Dari dosa besar naik ke tingkat kufur malahan. La haula wala quwata illa billah. Perhatikan apa kata ucapan beliau. Li'anna as-sahir la budda wa an yakfur. Karena tukang sihir itu sudah syarat pertama mesti kafir dulu. Gak bakal tukang sihir syaratnya saya mau rajin sholat ya Pak, saya hafid Quran ya Pak. Boleh kamu belajar dukun tapi syaratnya hafal 30 juz Al-Quran. Nggak ada. Kalaupun ada orang yang rajin sholat kelihatan baca, itu cuma penipuan doang. Itu cuma penipuan doang. Begitu baca Al-Quran apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Dalam surat apa itu? La haula wala quwata illa billah. Nah, itu cuma penipuan aja. Untuk menipu orang. Untuk menipu orang. Wa qala Allah Ta'ala walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Akan tetapi syaitanlah yang kafir yang mengajarkan ilmu sihir pada manusia. Wa ma lisyaitan al-mal'un, dan tidak ada bagi syaitan yang terlaknat gharadun fi ta'limihi al-insana as-sihr, tujuan dalam mengajarkan ilmu sihir pada manusia, illa liyushrika bih, kecuali agar dia terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah. Di zaman kerajaan Nabi Sulaiman, itu para jin semuanya takut kepada siapa? Sulaiman. Semuanya takut pada Sulaiman, tunduk pada Sulaiman. Tapi tunduknya mereka ini bukan karena tunduk takut, tunduk iman bukan, tapi tunduk karena apa? Karena takut. Banyak di antara mereka tunduk karena takut. Mereka apa? Menulis mantra-mantra gitu. Mantra-mantra yang mereka baca, mantra sihir, mantra macam-macam. Setelah ketahuan Nabi Sulaiman, setiap mereka ada mantra para jin, para iblis, para ifrit. Setiap mereka ada mantra yang kadang-kadang kalau di kita itu ditulis tulisan Arab kaligrafi keliling, di tengah-tengah tulisan jin, tengah-tengah huruf jin.
Jadi ketahuan Nabi Sulaiman, oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, diambil itu jampi-jampi mereka, mantra-mantra mereka diambil, kemudian disembunyikan di bawah kursinya, di bawah kursi singgasananya, sehingga mereka tidak berani mengambilnya, takut dihukum oleh Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman meninggal sallallahu alaihi wasallam, maka para jin, para iblis, para ifrit ini tadi pun menyampaikan kepada masyarakat, kalian mau tahu rahasia kesaktian Nabi Sulaiman selama ini? Kenapa dia bisa mengarahkan angin? Nabi Sulaiman kan bisa mengarahkan angin. Perjalanan 1 bulan dia cukup satu kali berhembus angin sampai Nabi Sulaiman. Dia bisa mengarahkan angin ke timur, ke barat. Dia bisa menundukkan para jin. Maka begitu Nabi Sulaiman meninggal, para jin-jin yang hasad ini tadi, yang takut pada Sulaiman ini tadi, mereka menghasut masyarakat, menghasut kaum muslimin. Kalian mau tahu rahasianya Nabi Sulaiman, kenapa dia bisa menundukkan para jin? Bahkan dia bisa menundukkan para wanita. Istrinya Nabi Sulaiman 100 orang lebih. Mau tahu rahasianya kalian? Apa rahasianya? Kalian angkat itu kursinya Nabi Sulaiman, kalian akan lihat mantra-mantranya. Subhanallah. Ini madaratnya. Makanya antum kalau di rumah antum ada kitab-kitab yang menyesatkan, kitab-kitab yang tidak boleh dibaca, tulis. Ini kitab sesat, ini kitab tidak boleh dibaca, ini buku tidak boleh dibaca. Kenapa? Takutnya akhirnya begitu antum meninggal sudah tiada lagi dibaca oleh anak anda. Oh berarti bapak saya dulu bacanya bukunya ini ya. Akhirnya antum meninggal, anaknya jadi teroris. Anaknya meninggal jadi Syiah. Kenapa? Begitu antum meninggal dibaca itu sama anaknya, ajaran Syiah. Bukan yang bantahan, bukan tentang Syiah. Akhirnya dia baca. Antum baca mungkin faham Syiah itu apa. Nah ini contohnya Sulaiman ini. Makanya berwasiat, bikin wasiat, ditulis di situ. Oh ini buku sesat, supaya lepas tanggung jawab. Nah, setelah mereka mengangkat kursinya Nabi Sulaiman dengan provokasi daripada jin ini tadi, begitu diangkat mereka temukan itu mantra-mantra. Terbukti nggak omongan para jin? Terbukti. Pantasan selama ini Nabi Sulaiman bisa sakti seperti itu. Bisa mendengar suara semut, bisa menundukkan para burung. Tentaranya Nabi Sulaiman kan ada tentara burung, pasukan burung ada sendiri, pasukan semut ada sendiri, pasukan jin ada sendiri. Oh ini rupanya rahasianya. Mereka gali, mereka dapatkan. Otomatis apa? Mereka percaya tidak? Percaya mereka. Mereka akhirnya percaya, ternyata apa yang diomongkan para jin ini benar, bahwa ini adalah mantra-mantranya Nabi Sulaiman selama ini, maka mereka pun akhirnya percaya itu. Meninggalkan agamanya Nabi Sulaiman. Maka kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ Sulaiman. Dan mereka pun akhirnya mengikuti apa yang dibaca mantra-mantranya syaitan atas nama kerajaan Sulaiman, dan meninggalkan agama Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafar. Dan bukanlah Nabi Sulaiman yang kafir, melainkan syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihr, yang mengajarkan ilmu sihir pada manusia. Jadi yang kafir berarti siapa ini? Syaitan. Dengan kata lain bahwa sihir itu ajaran siapa? Ajaran syaitan, bukan ajaran Islam. Kalaupun dia mau membaca mantranya dalil Quran, itu cuma ngapusi aja. Thayyib, itu sudah syarat.
Kemudian yang kedua, wa qala ta'ala an Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah mereka Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir pada siapapun kecuali mesti dia mengatakan bahwa kami ini adalah fitnah, maka janganlah engkau kafir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka pun mempelajari ilmu sihir dari Harut dan Marut. Tempatnya di mana ini belajarnya mereka? Di Babilonia. Babilonia itu di mana? Hah? Di Irak ya? Nah, di Irak. Itu salah satu negara disebut dalam Al-Quran. Nah, di Babil Harut wa Marut. Di Babil, Babilonia. Fayata'allamun, dan mereka mempelajari ilmu sihir ini ma yufarriquna bih, untuk memisahkan antara suami dan istri, ila qawlihi min khalaq. Nah, jadi perhatikan ini. Pertama, bahwa ilmu sihir adalah ajaran syaitan. Yang kedua, bahwa sihir adalah fitnah. Yang ketiga, sihir adalah kufur. Yang keempat, kerjaan tukang sihir adalah menceraikan, memisahkan, menjauhkan orang dari keluarganya. Itu ilmu sihir. Nah, jadi kalau kita baca ayat ini aja, surat Al-Baqarah ayat 102, ini sudah cukup memberikan gambaran kepada kita apa sebenarnya hakikat ilmu sihir. Ini kalau memang tadi apa, sihir yang dengan bantuan siapa? Bantuan makhluk halus. Bukan dengan bantuan kelincahan tangan, kecepatan tangan dengan alat. Kalau itu sulap namanya. Dan itu enggak termasuk dalam bab sihir. Yang kita bahas ini adalah kalau dengan bantuan makhluk jin. Itu yang kufur. Karena syaratnya apa? Mengadakan tapak geni. Kamu harus beberapa lama di hutan. Kapan sholatnya, kapan ininya. Kalau puasa iya. Dan kamu harus puasa mutih. Makan yang putih-putih. Nanti 7 hari 7 malam kamu udah bisa terbang. Kenapa? Badan sudah ringan kayak daun. Berdiri di pinggir jalan lewat bis malam terbang. Ketiup. Kapan sholatnya orang bertapa itu coba? Ada yang bersemedi, ada yang bahkan bersemedi di kuburan, ngubur diri sendiri. Panggilan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah enggak diperdulikan. Saya lagi menjalani tapak geni. Saya lagi menjalani semedi. Saya diberi syarat oleh guru saya untuk menjalani tapak geni selama 7 hari. Saya diperintah untuk mengembara oleh guru saya selama 7 hari. Apa bukan kufur ini? Makanya Harut dan Marut ketika dia mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, dia sudah mengatakan innama nahnu fitnatun. Ini adalah fitnah. Fala takfur. Mending jangan kafir. Kamu jangan mau belajar. Ini adalah pelajaran ilmu kafir. Nah, ilmu kafir. Sekarang apa manfaatnya ilmu sihir? Ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka mempelajari ilmu sihir hanya mampu bisa memisahkan antara suami dan istri. Tapi apa mampu memperbaiki hubungan suami dan istri? Enggak. Demi Allah, kalau seandainya tukang sihir mampu berbuat baik untuk mengakurkan suami dan istri, ngapain ada pengadilan agama? Enggak perlu kan ada pengadilan agama? Yang ada apa? Tukang sihir yang main. Pak, suami saya begini-begini Pak, boleh dipelet biar sayang sama saya. Ada nggak dukun mengatakan boleh tanpa syarat? Nggak mungkin. Bisa tapi harus ada syaratnya. Nanti 1 bulan 2 bulan sudah habis itu syaratnya, diobok-obok lagi keluarga rumah tanggamu. Dan akhirnya kamu kembali lagi ke dia. Namanya juga proyek. Oh, jangankan proyek keluarga kayak gitu, proyek jalan raya aja untuk mainan kok.
Padahal itu bikin macet, bikin ini. Apalagi cuman kamu. Begitu 3 bulan. Ini orang kok kayak akur-akur aja rumah tangganya. Ini kalau akur-akur seperti ini saya mau makan dari mana ini? Cabut lagi peletnya, mantranya. Nanti akhirnya datang lagi. Mbak, tolong mbak. Suami saya kok sudah lain lagi dengan saya. Tolong dibikin lagi mbak. Dibikin lagi. Ternyata suaminya udah gak mempan. Kenapa? Peletnya sudah kurang manjur ternyata dia. Jadi coba perhatikan itu, nggak ada itu. Jadi itulah negara kita ini benar-benar mitos yang seperti ini luar biasa. Kepercayaan kepada mistik-mistik yang seperti ini luar biasa. Saktil mandraguna lah, bisa menghilang lah, bisa macam-macam lah, kebal peluru lah, itulah. Giliran kapal Indonesia disandra bajak Somali, yang turun tangan siapa? TNI atau Mak Lampir? Yang turun tangan TNI. Padahal kita punya Joko Tingkir. Filmnya doang tapi yang kita lihat ya. Wallahu alam, kita bukan buruk sangka kepada Jaka Tingkirnya. Bisa jadi dia orang soleh, bisa jadi dia orang baik, karena kita nggak tahu kan secara aslinya. Cuman artinya yang filmnya kan begitu, menunjukkan hebat kan. Ya teriaknya kepada siapa? TNI juga, tentara juga akhirnya yang turun tangan. Jadi subhanallah, perhatikan ilmu sihir seperti itu. Bahwa ilmu sihir itu adalah kerjanya memisahkan, berusaha memisahkan antara suami dan istri. Kalaupun dia mengakurkan dengan pelet, dia nggak bakal langgeng. Nggak bakal langgeng. Sekali retak habis. Karena memang dari awalnya sudah menyalahi syariat. Makanya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab Tauhid, beliau ada bab tersendiri di sana, bab dzikru syai'in min anwa'is sihr. Bab beberapa macam-macam sihir. Bab macam-macam sihir. Di antara macam-macam sihir kata beliau adalah an-namimah, mengadu domba. Kenapa adu domba dikatakan termasuk tergolong sihir? Karena adu domba juga intinya sama kan? Intinya orang mengadu domba itu menjauhkan kamu dari saudara kamu, menjauhkan kamu dari temanmu. Bagaimana supaya kamu benci dia, bagaimana supaya kamu benci, maka itu juga sama dengan sihir. Bahkan Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala mengatakan, yufsidun namam fil yaumil wahid ma la yufsidus sahir fil 'am. Seorang yang kerjanya mengadu domba, provokator mulutnya, yang suka memanas-manasi orang, itu dia bisa berbuat kerusakan dalam satu hari yang tidak bisa dibuat, yang tidak dimampui oleh tukang sihir dalam 1 tahun. Tukang sihir dalam 1 tahun, dia bisa jadi hanya memisahkan antara satu pasangan suami istri, 2 pasangan. Makanya tukang sihir atau dukun itu rata-rata miskin-miskin. Kenapa? Ada nggak dukun tinggal di apartemen? Tiba-tiba ada orang datang ke apartemen, mau ketemu siapa Pak? Mbah dukun. Oh ada di lantai 6 yang full AC. Nggak ada. Mau cari dukun di mana? Pedalaman sono. Di pedalaman. Nah, yang datang orang kaya. Datang ke dukun cari pesugihan biar kaya. Ya Allah, ya otakmu jangan error gitu loh. Kalau ini dukun bisa bikin kaya orang, kenapa dia gak bisa memperkaya diri sendiri? Namanya rezeki itu kan nasib-nasiban. Yang bagikan Allah bukan dukun. Jadi kata Imam Yahya bin Abi Katsir, seorang tukang pengadu domba, dia bisa berbuat kerusakan dalam 1 hari yang tidak bisa dilakukan oleh dukun dalam 1 tahun. Sahih. Dukun kadang-kadang dalam 1 tahun dia hanya berhasil memisahkan 1 pasangan suami istri. Sementara pengadu domba bisa jadi dia dalam 1 hari datang ke rumah sana, ke rumah sini, 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 ke rumah sini.
Dia mengatakan ustadznya itu begini, orang-orang itu begini. Tahu-tahu begitu taklim ustadz besok datang taklimnya udah sepi. Siapa itu? Tukang sihir orang seperti itu. Itu orang tukang sihir. Jadi kalau ada pengadu domba itu berarti apa? Bacain mantra gitu, kalau bacain ayat kursi. Tukang sihir itu orang. Waqala fatara khalqan katsiran min ad-dhullal. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, maka engkau melihat banyak orang-orang yang tersesat. Yadkhuluna fi sihir. Mereka masuk dalam ilmu sihir. Wa yadhunnunahu haraman faqat. Karena mereka menganggap bahwa ilmu sihir itu hanya dalam ranah haram. Wa ma yash'uruna annahu al-kufur. Mereka enggak merasa bahwa itu adalah ilmu kufur. Sihir itu bukan hanya sekedar haram, apa? Kafir. Orang makan uang riba. Haram bukan? Hah? Haram. Kafir bukan? Enggak kafir. Haram aja, dosa besar. Orang mencuri haram bukan? Haram. Kafir? Enggak. Kata Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, wala nukaffir ahadan bidzambin yaf'aluhu ma lam yastahillah. Dan kita tidak boleh mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblat dengan dosa yang dia perbuat selama dia tidak menghalalkannya. Selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Tapi kalau sihir memang sudah kufur dari sononya. Kalau sihir memang sudah ilmunya apa? Ilmu kufur. Kenapa? Memang syaratnya sudah seperti itu. Syaratnya dari jinnya sudah seperti itu. Saya mau jadi khadam kamu dengan syarat ini semuanya. Ya subhanallah, belajarlah ilmu laduni, ilmu kebatinan, dan akhirnya merusak hidup dia. Fayadkhuluna fi ta'lim as-simiyya wa ilmiha. Mereka pun masuk mempelajari kimia dan mengilmuinya. Istilah kimia itu dalam bahasa Arab zaman dahulu sihir. Kenapa? Karena memang kalau sekarang pun kita lihat yang namanya kimia itu kan memang seperti sihir kan? Hah? Kimia. Apa saja dengan kimia yang ada sekarang bisa berubah sesuatu. Air putih, kamu tetesin zat kimia pewarna, satu tetes langsung 1 galon merah semua. Nah, sekarang sudah ada CCTV, sudah ada kamera handphone, sudah ada macam-macam. Kalau zaman dahulu, ya itu bisa aja. Orang kadang-kadang kalau zaman dahulu ya, saklar kipas angin di bawah karpet. Nanti begitu ada orang datang berobat ke rumah dukun, aduh ini panas banget, kipasnya nyalain, tunjuk gini, pakai jari. Padahal jari jempolnya dibeklek, nyala. Hebat banget nih dukun. Oh lampunya gelap banget, kurang terang, nyala lampunya. Ya Allah, semua itu kan sudah terbongkar. Tapi sampai kapan masyarakat kita ini mau dewasa coba? Yang namanya kampung, mana saja yang makmur perdukunan mesti ketinggalan zaman. Mesti tertinggal, kelihatan kumuh di situ. Qala wa hiya mahdhus sihr. Dan kimia kata beliau adalah sihir semata. Sekali lagi ini bukan kimia istilah zaman sekarang ya. Kalau kimia zaman sekarang kan lain. Tapi kalau istilah kimia zaman dahulu itu sihir mereka yang dimaksud. Dan memang ada sih, ada unsur itunya tadi. Kemudian wahiyat wa fi aqdil mar'i an zawjatihi wa huwa sihrun. Dan juga membuat orang itu jauh dari istrinya, dan itu juga termasuk sihir. Sihir supaya orang diguna-guna supaya orang benci kepada istrinya. Setiap ngelihat istrinya, masya Allah, kayak ngelihat nenek lampir, nggak mau dia disihir.
Bisa jadi. Wa fi mahabbati zawji limra'atihi wa fi bughdhiha wa bughdhi. Juga termasuk sihir kata beliau adalah membuat seorang itu cinta kepada suami atau istrinya atau benci istri atau suami. Ini kerjaan tukang sihir ini. Kerjaan dukun. Satu intinya, jangan pernah takut, jangan pernah was-was. Wa asbahu dzalik bi kalimatin majhulatin aktsaruha syirkun wa dhalal. Dan yang semisalnya dengan kalimat-kalimat yang kita tidak fahami, yang banyakkan adalah syirik dan kesesatan. Jadi untuk mengkelabui umat, untuk mengkelabui orang supaya terkesan ini adalah Islami, bukan sihir, dibaca terlebih dahulu dengan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Habis itu apa? Tinggal komat kamitnya doang. Tiup. Habis itu kamu suruh minum airnya. Ada liurnya lagi di dalam botol. Minum itu berkatnya, masya Allah. Sampai kapan itu? Ya itulah memang masyarakat kita ini. Masyarakat kita jauh-jauh dari mana-mana datang, misalnya ke Pemalang. Kemana ini cari? Kuburan. Sampai di kuburan cari apa? Cari jodoh. Kedengaran sama juru kunci kuburan, Pak, saya jaga kuburan sudah 30 tahun belum dapat jodoh. Pak, kamu enak aja jauh-jauh datang langsung minta jodoh. Mikirlah kita itu. Jadi akal kita itu benar memang. Saharu a'yunan nas. Saharu a'yunan nas. Bahwa di antara kerjaan tukang sihir itu adalah menyihir pandangan dan pemikiran orang. Itu yang terjadi pada tukang-tukang sihir Fir'aun. Ketika mereka bertanding dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mereka melemparkan tongkat mereka, tali mereka, saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin azim. Mereka berhasil menyihir mata-mata orang. Jadi sebenarnya sebagian ulama bahkan sebenarnya itu tali tongkat itu enggak ular, enggak. Yang disihir itu apa? Mata kita. Yang disihir itu mata kita sehingga kita melihat apa seakan itu adalah ular. Saharu a'yunan nas. Nabi Musa alaihi salatu wassalam begitu melihat ular sebanyak itu takut. Kenapa Nabi Musa takut? Nabi Musa bukan tukang sihir. Takut kepada ular itu takut apa? Manusiawi. Takut manusiawi, tabiat manusia. Maka wajar Nabi Musa takut. Ular satu alun-alun penuh. Nabi Musa takut. Maka Allah mengatakan, "Qulna la takhaf. Innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u." Jangan takut wahai Musa. Lemparkan itu di tanganmu. Lemparkan tongkat di tanganmu, niscaya akan memakan ular-ular buatan mereka. Dilemparkan tongkatnya berubah menjadi ular raksasa tanpa diduga oleh Nabi Musa. Begitu Nabi Musa melihat tongkatnya berubah menjadi ular raksasa apa? Walla mudbiran walam yu'aqib. Nabi Musa lari, enggak noleh sama sekali. Manusiawi juga. Kenapa? Tongkat saya jadi ular besar, siapa yang mau ngambil ular segede itu? Udah kabur aja udah Nabi Musa. Kenapa? Dia bukan tukang sihir. Kok Nabi kok begitu? Apa enggak aib? Enggak. Bukan aib. Justru itu menunjukkan Nabi Musa bukan tukang sihir. Kenapa? Kalau tukang sihir setiap atraksi dia sudah punya mantra. Ini saya bisa rubah jadi ular. Nanti saya bacakan mantra ini lagi, ini lagi. Nanti dia kembali. Sudah ada mantranya kan? Makanya dia nggak takut. Kenapa? Coba antum ketemu ular kobra. Baru gini aja udah kabur lari. Tapi coba kalau yang ketemu Panji. Malah seneng. Wah ini mangsa saya ini. Jadi bukannya kobra yang memangsa dia yang memangsa kobra malahan.
Tapi coba kalau kita, aduh, udah selamat tinggal, udah lari. Jadi itulah makanya Nabi Musa takut. Begitu dilemparkan tongkatnya berubah jadi ular, walla mudbiran wa lam yu'aqib. Nabi Musa pergi lari, nggak noleh sama sekali. Siapa yang tanggung jawab mengambil ular segede itu? Udah itu telan aja semuanya, mau telan itu Fir'aun yang mau ditelan semua, silakan telan aja semuanya. Ya boleh. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, apa namanya? Ketawalla mudbiran wa lam yu'aqib, qala ya Musa la takhaf. Wahai Musa, jangan takut. Jangan takut. Kamu ambil aja dengan tanganmu, san'iduha siratahal ula. Kamu ambil tongkatmu, ularmu yang gede itu kamu ambil. Ntar tapi setelah menghabiskan ular-ularnya tukang sihir Fir'aun, setelah habis dulu baru kamu ambil. Diambil. Setelah diambil, kembali ke tongkat semula, kata Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian apa namanya, jepitlah, apitlah kedua tanganmu di ketiakmu, takhruj bayda, akan keluar cahaya. Setelah tangannya Nabi Musa mengambil ularnya, kemudian tangannya dimasukkan di ketiaknya, keluarlah cahaya dari tangannya. Jadi itu menunjukkan tukang Nabi Musa bukan tukang sihir. Makanya begitu tukang sihir Fir'aun melihat keajaiban seperti itu, mereka spontan sujud di hadapan Nabi Musa. Kenapa? Ini bukan sihir. Nabi Musa belajar sihir dari mana? Dia nggak pernah belajar sihir. Maka kalau Nabi Musa mengalahkan kita, ini berarti bukan sihir. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun sujud. Naam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la wa haddus sihri wa haddus sahir, dan hukuman yang pantas bagi tukang sihir al-qatl, adalah dibunuh. Terlebih kalau dia membunuh dengan sihirnya. Li'annahu kufrun billah aw dhara al-kufra. Karena sihir adalah kufur kepada Allah atau dia menyamai perbuatan orang-orang kafir. Naam. Dan kita tidak butuh ilmu sihir. Apa yang dinamakan barakallahu fikum khadam. Kadang-kadang ada orang yang punya khadam. Apa yang kamu cari dari khadam? Kita hidup ini sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala khadam. Di dalam Al-Qur'anul Karim apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin mubin. Dan qarinnya, qarin itu bahasa kita khadam. Dan qarin manusia berkata di hadapan Allah, ya Allah, saya tidak pernah menyesatkan dia. Kita ini punya khadam. Manusia punya khadam. Manusia punya khadam. Nah, setiap manusia punya khadam. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, yahfadunahu bi amrillah. Manusia, Allah, kami mengirim malaikat untuk menjaga manusia dari depan, dari belakang, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sudah menitipkan kepada kita ini khadam. Siapa itu? Malaikat. Malaikat itu khadam yang taat, khadam yang gratis, dia mau bekerja. Sementara bodohnya manusia, malaikat khadam yang baik diganti dengan khadam jin. Diganti dengan para jin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan berat ya ikhwan barakallahu fikum, orang kalau sudah belajar ilmu seperti itu, kemudian dia mau taubat, masya Allah, tersiksa badannya. Tersiksa. Kita sudah membuktikan ya, beberapa orang yang akhirnya minta diruqyah, kadang-kadang dia nggak kuat karena tersiksa. Kenapa dia tersiksa? Karena sudah ada perjanjian, sudah ada istilahnya baiat dengan para jinnya itu, sudah ada baiat mereka. Makanya hati-hati, hati-hati. Itu paling berat biasanya, karena mereka sudah perjanjian, kalau kamu meninggalkan, kamu yang mati. Perjanjian sumpah mati itu, na'udzubillah. Makanya susah sekali orang kalau sudah mempelajari ilmu seperti itu untuk kembali kepada kebaikan. Ada yang kadang-kadang kenal sunnah, dakwah sunnah, dia minta diruqyah, tapi kadang-kadang dia nggak kuat, berat, tersiksa.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, fadzakara minha as-sihr. Jauhilah, kata Rasulullah, jauhilah 3 dosa yang membinasakan, di antaranya adalah sihir. 7 dosa yang membinasakan ini sudah kita lewati, di antaranya adalah sihir. Ilmu sihir membinasakan, tidak bakal memperbaiki. Orang kadang-kadang belajar ilmu sihir untuk mendapatkan apa sih? Kesaktian. Mau seberapa kesaktian manusia? Mau seberapa saktinya manusia, tetap aja tidak bakal lebih dari kudratnya manusia sebagai manusia. Mau manusia ingin terbang, mimpi, memang itu sudah kudratnya manusia. Gak bisa apa-apa manusia ini. Gak bisa apa-apa. Nah, justru saktinya manusia ini, barakallahu fikum, kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab, apa ilmunya Umar bin Khattab? Belajar ilmu sihir? Enggak. Belajar ilmu kesaktian? Enggak. Tetapi apa? Setan takut enggak dari Umar? Hah? Naam, lebih sakti Umar daripada setan. Apa? Belajar ilmu apa? Enggak. Justru akan terganggu kejiwaanmu. Justru orang enggak akan waras, terganggu jiwanya. Tiap malam diganggu. Umat kami sendiri di kamar baca mantra, sedang berdialog. Makanya orang-orang seperti itu akhirnya seringnya stres, nggak bahagia hidupnya. Kenapa? Di dalam tubuhnya ada makhluk lain. Di dalam tubuhnya ada makhluk lain yang menjelma, yang menyusup di dalam tubuhnya. Falyattaqil abdu rabbahu, maka hendaknya seorang bertakwa kepada Allah. Wala yadkhul fi ma yakhsir bihi dunya wal akhirah, dan jangan sampai menjerumuskan diri pada hal-hal yang akan menyebabkan dia kerugian untuk dia di dunia dan di akhirat. Jelas rugi dunia dan akhirat. Sihir apa sih yang kita dapatkan? Nah, yang aneh lagi kadang-kadang kita ini di Indonesia. Itu memang aneh, super aneh kita ini di Indonesia kadang. Kadang-kadang kalau sesama pribumi, sesama Indonesia ini, sesama kita orang Jawa misalnya, atau orang luar Jawa, intinya sama pribumi lah. Itu kadang-kadang pamer kesaktian. Nih, golok gak mempan. Bermasalah dengan tetangga, bermasalah dengan saudara, sihir main. Iri pada tetangga, warung tetangga, sihir main. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu warung tetangga kelihatan nutup terus tiap hari, padahal buka. Kenapa? Ternyata disihir katanya. Dia nggak habis mikir. Kenapa giliran orang-orang asing, pengusaha-pengusaha asing datang gusur? Kenapa itu ilmu sihir nggak dipakai? Iya nggak? Coba itu santet itu bosnya yang dari luar negeri. Hah? Biar kencing terus nggak berhenti-berhenti. Gara-gara apa ini? Waduh, ini kayaknya kena santet Dayak ini kayaknya ini. Gara-gara nyerobot lahan sawit. Enggak. Wah, ini kayaknya kena santet ilmu apa ini katanya. Ilmu rengkah gunung atau ilmu apa ini kayaknya ini. Gajian apa ini katanya yang kena ini katanya. Kok bisa kayak gini? Tahu-tahu hengkang. Pulang kembali ke negaranya, tanah perusahaan dijual murah, tanah dilelang 1 meter 50.000. Wah, rebutan orang. Jadi yang bikin heran kadang-kadang, kenapa kita ini jiwanya seperti itu coba? Kenapa jiwanya kita? Ini menunjukkan masih juga percaya ilmu-ilmu seperti ini kadang masyarakat kita ini. Ya, digusur sama Satpol PP. Digusur sama pemerintah, perumahannya digusur, nggak diganti apa-apa kadang-kadang cuma dikasih berapa, cuma 15 juta, 10 juta. Kenapa itu bulldosernya nggak ditiup, tahu-tahu bulldosernya habis bensinnya itu.
laporan sama wali kota, Pak Wali Kota, nggak bisa Pak. Kenapa? Bulldosernya mogok terus. Jadi nggak bisa. Iya, rumahnya sakti-sakti Pak. Kenapa demo melulu? Jadi kadang-kadang memang hanya untuk sekedar apa tadi? Hanya sekedar untuk berbuat kejahatan. Itu pegang. Gak ada orang seperti itu untuk kebaikan. Kenapa bukan wali kotanya aja yang disihir? Sihir enggak usah, jangan disihir jahat, jangan disihir bunuh sakit, jangan. Disihir apa? Supaya hatinya berubah. Set. Kalaupun nggak berubah, supaya hatinya wali kota lembut, bupati lembut, tahu-tahu besok datang bagi-bagi ganti rugi sesuai dengan harga rumah. Kan enak. Kamu beli rumah di sana ya. Kamu dapat rumah yang berapa? 300 juta. Nih, kamu beli. Nah, disihir gitu kan enak kan? Ini enggak. Teriak-teriak. Jadi kadang-kadang kita di Indonesia ini kenapa? Kok begitu percaya dengan sihir, dengan dukun-dukun seperti itu? Di mana itu para dukunnya? Ketika lahan-lahan masyarakat kita digusur di pedalaman oleh pengusaha-pengusaha asing, hanya teriak-teriak, hanya koar-koar. Di mana itu yang katanya sakti, yang katanya bisa dari jauh bisa ini? Katanya ada pawang hujan. Kenapa Jakarta sering banjir padahal banyak pawang hujan? Kalau kita mau buka wawasan kita, buka akal kita dikit, itu udah cukup memberi pelajaran kepada masyarakat kita. Tapi memang yang namanya keyakinan, kalau sudah diyakini susah merubah. Merubah suatu keyakinan itu berat. Memang itu sudah mendarah daging, sudah mengakar. Sudah mengakar memang. Kita tambah dikit. Qala rahimahullah, wa yurwa 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, haddus sahiri darbuhu bisayf. Hukuman bagi seorang tukang sihir adalah dibunuh. Tapi yang menegakkan hukuman siapa? Pemerintah, bukan sembarang orang. Was-sahihu annahu min qawli Jundab. Namun yang sahih ini adalah ucapan Jundab. Wa qala Bujalah bin Abdah. Berkata Bujalah bin Abdah, atana kitabu Umar qabla mautihi bisanatin. Datang kepada kami surat dari Umar bin Khattab sebelum beliau meninggal 1 tahun. Aniktulu kulla sahirin wa sahiratin. Di dalam surat itu ada perintah untuk membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Di dalam Al-Quran apa? Wa min syarri wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat juga di sebagian kadang-kadang tayangan YouTube, di channel YouTube, itu kadang-kadang juga berlebihan. Berlebihannya apa? Sampai seakan-akan tidak percaya bahwa sihir itu nggak ada wujudnya. Sampai seakan-akan sampai tingkat bahwa sihir itu nggak ada. Seakan-akan semua itu cuman rekayasa, cuman tipuan, cuman ini, cuman itu. Salah juga. Jadi kadang-kadang kita lihat di YouTube itu terlalu berlebihan juga tentunya. Nggak ada itu. Gampang mah seperti itu. Saya juga bisa. Gampang mah itu saya juga bisa. Gampang. Sehingga seakan-akan menggiring opini bahwa sihir itu nggak ada wujudnya. Semua itu tidak ada, tidak punya kemampuan, dan itu salah. Tetap kita percaya sihir itu ada. Bahkan sudah ada bukti dibuktikan, diceritakan di dalam Al-Quran di zaman Fir'aun. Nabi Musa dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun sudah ada. Jadi memang ada pengaruh sihir itu. Sihir itu ada, pengaruh sihir itu ada. Makanya kita diperintah di dalam Al-Quran untuk berlindung kepada Allah dari apa? Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan para tukang-tukang sihir yang meniup pada bukhur-bukhurnya. Apa itu? Nafatsat, tukang-tukang sihir yang meniup. Biasanya tukang sihir zaman dahulu kan seperti itu. Kalau orang kampung nih, kain putih ini ambil, yang ditunggu-tunggu biasanya rambut yang jatuh pada saat kamu sisiran, atau kalau enggak ada orang datang laki-laki, Pak, Mbah, tolong Mbah, bagaimana caranya supaya perempuan itu tergila-gila pada saya?
Ntar malam kamu datang, di depan rumahnya kan ada batu, kerikil-kerikil kecil yang biasa dilewatin dia. Kamu liatin dia, nanti pas dia lewat gitu, bekas sandalnya, bekas kakinya dia, kamu ambil itu kerikil, bawa kemari. Malam-malam, jangan ada yang lihat. Akhirnya dia ngintip sana. Dikiranya CCTV, dikiranya oh, maling apa ini? Ternyata cuma kerikil doang satu. Dikiranya maling motor, sandal, enggak, cuma ngambil kerikil. Dibawa ke dukun, taruh di kain putih. Gini, setelah ditaruh di kain putih, diikat, kain putihnya diikat, setelah itu dibacain doa, mantranya. Untuk menipu orang bahwa itu adalah Islami, pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak pakai Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Setannya kabur. Nggak jadi akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tarik. Begitu ditarik ini ngikat, kena orangnya. Kena orangnya. Nggak taunya besoknya yang tadinya handphonenya sudah diblokir, dibuka lagi. Telepon, ya sayang, gimana? Mau anjur banget nih dukun kata dia. Sudah habis. Insyari nafazati fil uqad. Jadi kadang-kadang begitu diikat itu sudah. Tinggal nanti diletakkan di mana terserah orang. Kadang-kadang nanti dukunnya kadang-kadang diletakkan entah itu di sumur, terkadang diletakkan barakallahu fikum di bawah tempat tidurnya. Siapa yang letakkan? Jinnya, makhluk halus. Diletakkan di tempat tidurnya, kadang-kadang ditaruh di pojok rumahnya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah min syarril nafatsat fil uqad. Kita berlindung kepada Allah dari bahaya kejahatan tukang-tukang sihir. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat di YouTube terlalu berlebihan, sehingga terkesan seakan-akan semua yang namanya sihir itu tidak ada. Semuanya serba mengandalkan seakan-akan itu adalah hanya kimia, hanya sulap, alat. Lah, tetap ada. Yang namanya sihir ada. Sihir ada, pengaruh sihir ada, bahkan bisa membunuh. Tukang sihir bisa membunuh dengan sihirnya, bisa. Naam, bisa. Membunuh dengan sihirnya bisa. Pengaruh sihir ada, di Al-Quran ada. Dan kita diperintah oleh Allah berlindung dari kejahatan tukang sihir. Kalau tukang sihir nggak ada, kalau pengaruh sihir itu nggak ada, kenapa kita harus berlindung dari kejahatan tukang sihir? Nggak perlu dong kalau begitu. Jadi sihir itu memang ada, biasanya memang apa namanya, seperti yang tadi kita jelaskan di awal. Makanya kenapa dinamakan sihir? Karena biasa terjadinya itu waktu-waktu sahur. Sihir sahur, sahur, sama. Kenapa? Karena terjadinya biasanya waktu-waktu sahur, malam-malam. Nah, nggak bakal ada dukun atraksi di mall, khusus dia nyewa stand. Tiba-tiba di mall ada dukun nyewa stand. Kapan mau atraksinya? Mallnya aja jam 10 udah buka, sementara dia jam 2 malam baru atraksi. Gak ada yang datang. Makanya tempatnya sana tempat-tempat yang sepi. Nah, jadi barakallahu fikum, itu yang kesalahan di situ. Seakan-akan terkadang kesan bahwa sihir itu nggak ada. Nah, ini satu asar lagi kita baca. Qala Nabi Musa radhiyallahu anhu, qal anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yadkhuluna al-jannah. 3 orang yang terhalang masuk surga. Mudmin khamr, pecandu khamr, wa qati'ur rahim, yang memutus hubungan silaturahmi, wa musaddiqun bis-sihr, dan yang percaya sihir. Rawahu Ahmad fi musnadih. Nah, percaya sihir, apa maksudnya di sini? Artinya percaya sihir itu bukan percaya dalam arti bahwa sihir itu ada pengaruhnya, itu wajib kita percaya. Tapi maksudnya percaya sihir yang haram itu artinya percaya kehebatan tukang sihir, mereka mampu bekerja dengan sendirinya tanpa ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang haram. Karena semuanya itu apa kata Allah? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka tidak bakal bisa memudaratkan siapapun tanpa ada izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud haram mempercayai sihir, artinya haram mempercayai bahwa sihir ini hebatnya luar biasa. Dia bisa merubah orang yang bisa begini, bisa begitu, bisa melawan takdir Allah. Lah, nggak mungkin. Tetap aja mereka semuanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, berkehendak baru bisa.
Na'am barakallahu fikum. Saya rasa sudah cukup sampai sini karena masih ada jadwal di kajian insyaallah taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kajian kami informasi